여러분 안녕하십니까? Hello Halo everyone. semuanya, ini sudah menjadi ke-50 retreat. Jadi sudah dimulai 50 tahun yang lalu. Ya waktu itu masih saya muda ya. Selama 50 tahun kami lanjut retreat setiap musim panas dan musim dingin. Ini selalu membawa kesaksian kepada jemaat-jemaat kami. Memang ada banyak hal yang terjadi, tapi banyak kali orang menerima keselamatan Tuhan pada retreat. Selama 50 tahun, banyak orang yang sudah hadir acara-acara retreat dan kami dapat membangun pusat retreat di kota Gimcheon dan dari sana banyak orang menerima keselamatan Tuhan. Tapi tahun ini kami melayani retreat ke-50 secara online sebab COVID. Dan sebelumnya biasanya 3.000 sampai 5.000 orang hadir untuk retreat. Tapi kiranya secara online 10 kali, 20 kali lebih banyak orang dapat hadir bersama, itu lebih baik juga. Kali ini coba kita baca Yohanes pasal 5 mulai ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 selambinya. Dan di selambi-selambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Sampai 9 kita baca. Kalau di kasus-kasus di Korea, ada banyak gereja-gereja di Presbyterian, mereka pun sudah dibagi semacam denominasi masing-masing sekitar 200-an, dan Presbyterian dan Methodist dan yang lain-lain juga dibagi banyak denominasi. Kenapa kita semua membaca kitab suci yang sama? Kenapa kita tidak menjadi satu? Masih ada gereja Baptis, gereja Pentakosta, gereja Metodis, terus dibagi denominasi dengan banyak-banyak. Dan Alkitab adalah satu yang kita baca. Dan bagaimana kita memahami dan percaya itu agak beda. Sebab itu orang-orang Presbyterian mereka kira gereja mereka sangat murni dan baik, dan gereja Metodis juga dimulai oleh John Wesley, mereka kira gereja mereka adalah bagus juga. Dan Baptis katanya mereka adalah gereja awalnya. Dan seperti begitu dari macam gereja masing-masing, seperti Presbyterian di gereja Korea sudah mempunyai dibagi denominasi 200. Kenapa hal ini mungkin terjadi? Memang kita semua membaca Alkitab yang sama, tetapi bagaimana cara memahaminya sudah berbeda. Jadi, jika kita membawa memang beberapa buah-buahan, tapi ada yang suka apel, ada yang suka melon, seperti banyak orang, semuanya mempunyai pendapat dan pikirannya berbeda. Jadi firman Tuhan yang mereka membaca, tetapi bagaimana mereka mengartikannya, memahaminya sudah berbeda. Nah, tapi jika kita sungguh tahu tentang Alkitab, kalau begitu Presbyterian atau Metodis, Baptis,
atau full gospel, ada banyak macam gereja-gerejanya. Dan apa saja yang mereka berkata, apakah itu semuanya bersalah? Memang ada banyak yang sudah masuk akal, tetapi yang berbeda memang ternyata semuanya berbeda. Tapi kenapa? Karena mereka tidak tahu tentang hati Tuhan yang menulis firman Tuhan, tetapi mengisi pikiran-pikiran manusia. Memang Tuhan adalah satu, tetapi dibagi banyak denominasi seperti saat ini. Jadi pada saat kita membaca kitab suci, karena sejak tahun 62 saya memulai membaca Alkitab, dan memang sebelumnya juga terkadang sedikit-sedikit saya membaca Alkitab, tetapi mulai tahun 62, ya saya memulai Alkitab secara seterusnya. Dan sebelumnya saya selalu hidup di dalam dosa. Setelah peperangan Korea selesai, hidupan Korea menjadi miskin sekali. Di dalam murid di sekolahku, 30% dari muridnya mereka adalah orang-orang yatim, tidak punya orang tuanya. Setelah peperangan selesai, semuanya menjadi sulit. Dan orang tua yang mengasihinya sudah meninggal dunia, anak-anak menjadi yatim. Dan beberapa hari sebelumnya mereka adalah anak yang dikasih oleh orang tuanya, tapi sekarang mereka sudah menjadi orang yang sendirian, tidak ada yang menjaganya. Dan setiap kota-kota terbangun tempat-tempat yatim karena mereka tinggal tanpa orang tua dan mereka agak kasar. Dan kehidupan mereka di tempat yatim pun sulit. Dan kiranya mereka sudah jauh berbeda dari yang mempunyai orang tuanya berpikir. Jadi memang secara kehidupan manusia pun, latar belakang pun sudah berbeda. Dan Alkitab sudah berkata tentang sebagian-sebagian tentang kita membaca. Tapi banyak orang memahami dan mengartikan dengan caranya diri sendiri dan sudah berbeda. Jadi saya juga ikut gereja sejak kecil. Tapi sebelumnya memang tidak bisa berkata kehidupan rohani hanya ikut gereja saja. Tapi setelah saya menerima pengampunan dosa tahun 62 dan Yesus masuk ke dalam hatiku, semua segalanya dapat dilihat sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Memang di Korea tidak hanya ada kekristenan, tapi Buddha ada, Katolik ada, dan banyak agama-agama dan denominasi telah dibagikan. Dan semua mereka berkata adalah sudah jauh berbeda. Tapi ada yang kebersamaan adalah kita sungguh melayani dan bekerja keras. Semuanya berpikir begitu. Nah, jadi apa yang Tuhan berkata kepada kita, katanya untuk orang berdosa, untuk menerima dosanya, ada apa yang dia harus melakukan. Memang orang berdosa tidak mempunyai apa-apa untuk menerima pengampunan dosa. Memang harus bertobat kiranya. Tetapi hendak Tuhan yang ia melaksanakan untuk kita. Dan apa yang kita berpikir tentang itu sudah jauh berbeda. Sebelumnya kita berpikir tentang hari Sabat. Ya kan? Hari Sabat itu adalah salah satu hari dari istirahat dari satu minggu. Mulai minggu sampai Sabtu harus kerja. Tapi hari Sabtu tidak boleh kerja apa-apa. Nah, sekarang gereja Sabat ini mereka menghargai hari Sabat adalah hari Sabat. Kami sekarang melayani ibadah minggu, tapi sebenarnya hari Sabat adalah hari Sabtu. Jika kita masuk mendetail, pada hari matahari terbenam, Jumat sore, mulai hari Sabat sampai matahari terbenam, Sabtu sore. Jadi tidak boleh mengangkat barangnya dan tidak boleh kerja. Apa yang Tuhan berkata tentang hal itu adalah di dalam 10 hukum, Tuhan berkata jika kamu melakukan semua hukum akan diberkati. Jadi orang berusaha melakukan hukum Taurat atau menjaga hari Sabat. Tapi mereka yang kurang tahu tentang Alkitab berkata,
Tapi Alkitab ini terjadi oleh bayangan-bayangan, tapi yang heran adalah di dalam Alkitab pasti akan ada yang sepasangnya. Dengan satu ayat ini kadang kurang mengerti, tapi jika kita menemukan pasangannya, jika kita membaca dua-duanya bisa paham dengan baik-baik. Awal saya membaca persembahan korban karena dosa, meletak tangan di atas kepala korban itu pun susah dimengerti. Kenapa meletak tangan di atas kepala korban? Apakah dia mau jadi pendeta atau penatua? Kenapa dia harus menerima keletakan tangannya? Setelah saya usahakan mau mencari bagaimana orang menerima pengampunan dosa, lalu saya menemukan banyak bagian berkata tentang pengampunan dosa dari Alkitab dan jelaskan. Dan dari sana ada apa yang saya temukan adalah ada banyak firman Tuhan menjelaskan tentang biar kita memahami tentang pengampunan dosa. Jadi, ada cerita-cerita di dalam kitab suci yang jadi oleh iman. Dan Efesus pasal 2 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dari dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ayat 2 ini, pada waktu itu kamu mengikuti jalan dunia ini dan mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu berarti iblis, ya kan? Dan yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi, roh yang jahat yang kerja kepada orang-orang durhaka ini sudah memimpin kita biar kita salah paham dari maksud Tuhan. Jadi, orang-orang yang mereka percaya bahwa harus melakukan hari Sabat untuk diberkati, tetapi ini sebabnya mereka hanya tahu tentang sebagian dari firman Tuhan saja. Tapi memang kita sebagai manusia, manusia ini tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga. Perempuan, laki-laki ini berdua menjadi manusia. Dan tanpa perempuan tidak ada laki-laki, dan tanpa laki-laki tidak akan ada perempuan. Dan memang perempuan sendiri manusia, laki-laki sendiri manusia, tetapi kedua bersamaan dan menjadi sesungguh artinya tentang manusia. Walaupun perempuan tidak mempunyai laki-laki, ya sebentar lagi semua manusia akan dihapuskan di bumi ini. Jika laki-laki tidak mempunyai perempuan, ya memang begitu juga. Jadi laki-laki dan perempuan menjadi sepasang dan beranak cucu, hidup, saling mencintai. Ini bagaimana mereka hidup seterusnya. Seperti begitu, jika kita membaca Alkitab seperti manusia, laki-laki dan perempuan harus menjadi sepasang. Dan di dalam kitab suci juga, Alkitab selalu menyatakan cerita pasangan darinya. Lalu ada apa yang Tuhan berkata? Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun dari sama makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Bagaimanapun kita memahami tentang firman Tuhan dengan mendalam, tapi jika kita tidak menemukan pasangan, itu tidak berarti kita tahu dengan baik-baik. Jika kita lanjut tentang cerita hari Sabat, pada saat Tuhan memberi hukum, 10 hukum, di antara 10 hukum yang keempat adalah jagalah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan selama 6 hari kerja, dan pada hari ke-7 adalah hari Sabat, tidak boleh kerja. Dan baik hamba laki-laki dan perempuan dan tamu tinggal di dalam rumahmu pun tidak boleh kerja. Dan hari Sabat akan mulai malam hari Jumat dengan matahari terbenam sampai
matahari terbenam hari Sabtu. Pada saat itu, orang tidak sama sekali mengangkat barang dan kerja. Nah, dan banyak orang berusaha melakukan dan menjaga dan khususkan hari Sabat. Tapi mereka hanya memahami satu sisi saja di dalam kitab. Dan pasangan tentang hari Sabat ada di dalam Kolose pasal 2 berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Nah, di sini sebab itu makan dan minum atau hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat dengan ini janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu dengannya. Karena apa? Ayat 17. Semua ini hanya maksudnya apa? Semua ini apa? Bulan baru atau hari raya atau hari Sabat, yang hal-hal itu. Nah, semuanya ini hanya bayangan dari apa yang harus datang. Bayangan saja. Maksudnya ya, bayangan saja yang akan datang. Dan sedang wujudnya ialah Kristus. Seperti kita punya tubuh pasti ada bayangannya. Dan ini bayangan untuk Yesus Kristus yang akan datang. Ini semuanya proses untuk menyatakan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Jika orang tidak tahu tentang ayat ini dan mereka berusaha tentang menjaga hari Sabat dan memahaminya, tapi itu kurang karena mereka hanya melihat satu sisi saja. Jadi, seperti laki-laki perempuan menjadi sepasang, membentuk manusia, berkeluarga dan mendapat anak dan menjadi berbahagia. Nah, sepertinya begitu. Seperti bayangan ini adalah bukan asli, tapi wujudnya ialah Kristus. Apa yang maksud dari firman Tuhan yang tadi itu adalah Kristus. Dan hari Sabat juga adalah bayangan untuk yang akan datang. Maksudnya hari Sabat itu sendiri bukan menjadi yang aslinya. Dan wujudnya apa? Wujud ialah Kristus. Jadi Sabat adalah bayangan dari Yesus Kristus. Apa yang Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi hari Sabat bilang apa? Ini apa yang maksudnya hari Sabat? Yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pada malam hari Jumat, hari Sabat dapat dimulai. Mulai saat itu, berat apa, barang apa yang mereka ambil harus dilepaskan. Mereka bebas daripadanya. Jadi Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan memberi kelegaan kita daripada mana? Daripada dosa. Tuhan memerdekakan kita dari keberatan dosa dan memberi kelegaan dan pembebasan bagi kita. Jadi, apa yang Yesus akan datang, Dia yang membiarkan, mengerjakan untuk kita bebas daripada dosa. Untuk mengajar ini, Tuhan menciptakan hari Sabat. Pada malam hari Jumat, semua hamba-hambanya dan tenaga kerja, sampai saat itu mereka lepas. Ya, pada saat itu mereka lepas semua barang yang mereka mengangkat dan masuk ke dalam istirahat. Untuk apa? Karena dengan ini apa maksudnya? Akan datang Yesus Kristus. Dia akan melepaskan kita dari dosa dan kejahatan dan membiarkan kita istirahat. Untuk memberitahukan ini, apa yang Tuhan memberi bayangan adalah hari Sabat. Jadi setelah kita tahu tentang hari-hari Sabat, dan lalu jika kita tahu tentang Kolose pasal 2 dan 2 ayat 16 dan 17 yang pasangan dari hari Sabat, ya, jika kita datang kepada Yesus, semua berat karena dosa akan dilepaskan. Dan semua contoh dan bayangan cerita di Perjanjian Lama menyatakan tentang Yesus Kristus. Dan mempersembahkan korban dengan menyembelih kambing domba juga begitu. Dengan kematian kambing domba, dosa kita dihapuskan. Seperti anak domba Allah, Yesus mati atas kayu salib,
dosa kita dihapuskan juga. Nah, seperti begitu, jika kita tidak menemukan pasangannya dan hanya memahami satu sisi saja, pasti dengan itu sulit bisa dipercayai. Kitab sudah berkata, carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan satu tidak kehilangan dari lain. Jadi, dengan ini saya menemukan semua firman Tuhan pasti akan ada pasangannya. Dan bagaimana saya memasang ini dengan yang lain, semakin banyak saya menemukan, itu menjadi heran sekali. Pada saat saya berpikir tentang persembahan korban karena dosa, ada apa yang saya mau tahu adalah, terus saya berusaha. Sebelumnya saya meminta ampun doa untuk menerima pengampunan dosa. Tetapi setelah saya membaca Imamat pasal 4 tentang persembahan korban karena dosa, ya, ini menjelaskan bagaimana dosa kita dapat dihapuskan. Saya sadar. Di sana ada 4 macam persembahan korban. Yang pertama, jika imam berdosa. Dan kedua, ya, seluruh umat Israel berdosa. Dan ketiga, dan seorang pemuka yang berdosa. Dan keempat, seorang rakyat jelata berdosa. Aku sendiri bukan imam, aku bukan semua segenap umat Israel. Jadi, saya belajar dari persembahan korban dosa tadi orang rakyat jelata. Roma 4:27, jikalau berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya. Nah, maksudnya sebelum kita melaksanakan persembahan korban harus sadar dia berdosa, harus diberitahukan dia sudah berdosa. Setelah dia diberitahukan perbuatannya itu, haruslah ia membawa sebagai persembahan karena dosa yang telah diperbuatannya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu ayat 29 bilang, lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa. Nah, dengan ini saya membaca lama tapi masih belum bisa mengerti. Pada saat mengangkat pendeta, meletak tangan, mengangkat penatua, meletak tangan. Tapi kenapa kambing ini, domba ini menerima keletakan tangan? Ini tidak bisa dimengerti. Dan setelah itu, sudah cukup lama berlalu, saya menemukan Imamat 16 ayat 21, ada yang penjelasan pasangan daripada yang tadi. Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka ataupun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semua itu ke atas kepala kambing jantan itu. Jadi setelah kambing atau domba dipilih untuk persembahan korban, nah, pertama itu tidak boleh bercela, seperti Tuhan Yesus yang tidak bersalah dan meletak tangan di atas kepala kambing domba sebagai korban penghapus dosa. Dengan meletak kedua tangan di atasnya dan mengaku semua dosa dan kesalahan dari orang-orang Israel, lalu inilah menanggungkan dosa kepada kepala kambing, memindahkan kepadanya. Jadi, untuk kita menanggungkan semua dosa kita kepada Yesus. Yesus datang ke sungai Yordan kepada Yohanes Pembaptis untuk menerima baptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes memberikan baptisan untuk pertobatan, tetapi Yesus sendiri tidak sama sekali pernah berdosa. Jadi dia tidak butuh menerima baptisan pertobatan, tapi dia mencegahnya. Tapi Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggunakan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah memang mengampun dosa kita. Jadi pada saat Yesus menerima baptisan oleh Yohanes Pembaptis, bukan baptisan pertobatan, meletakkan tangan untuk menanggungkan dosa seperti Imamat 4 dan 16 para imam melaksanakan. Seperti
Dengan ini, ada apa yang pasangan selanjutnya? Yohanes pasal 1 ayat 29. Keesokan harinya, katanya. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata. Jadi hari sebelumnya, Yesus menerima baptisan oleh Yohanes. Lalu keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Apa dia kata? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini tidak sama sekali ada yang kehilangan. Tapi jika kita menemukan semua satu demi yang lain, pasti akan ada alirannya, pasangannya. Jadi pada saat meletakkan tangan di atas kepala korban, itulah saja dosa ditanggungkannya. Jadi untuk Yesus mau menanggung dosa kita, dia menerima baptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes biasanya memberi baptisan pertobatan, tetapi Yesus tidak sama sekali berdosa. Jadi ia berkata, akulah yang dibaptis olehmu, tapi engkau datang kepadaku. Tapi Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggunakan seluruh kehendak Allah. Jadi, kambing domba itu berarti anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Seperti kambing domba menanggung dosa kita dan mati, seperti begitu Yohanes melihat, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seperti begitu, Alkitab terus menjelaskan tentang bagian itu dengan baik-baik. Jadi, pada hari Sabat itu juga, jika seseorang suruh melepaskan barangmu, itu tidak berarti itu saja. Tetapi, di dalam hukum Taurat ini adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan diri sendiri. Seperti Ibrani 10 katanya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Itu bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi kambing dan domba mati ini bukan untuk sebenarnya diri, tetapi untuk mewujudkan dan memberitahukan tentang Yesus akan datang. Hari Sabat juga, dia sendiri bukan wujud, tetapi wujudnya di dalam Yesus Kristus, melepaskan semua keberatan karena dosa. Inilah apa sesungguh maksud tentang hari Sabat. Siapa yang sungguh memberi kelegaan, membebaskan kita dari dosa adalah hanya Yesus. Jadi Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seperti pada hari Sabat mereka lepas semua barangnya. Jadi jika kita maju kepada Yesus menjadi Tuhan pada hari Sabat, kita menerima pengampunan dosa dari semua segalanya. Ini apa yang maksud hari Sabat. Tapi orang tidak tahu tentang hal ini. Mereka berkata mau melakukan hukum Taurat dan melaksanakan hari Sabat. Tapi inilah bayangan saja yang akan datang. Tapi wujudnya memang Kristus. Tetapi banyak orang hanya berpikir satu sisi saja, jadi salah pahamnya. Waktu saya membaca Alkitab, saya membaca Kejadian sampai Wahyu seterusnya. Setelah saya membaca Alkitab seterusnya, dan saya harus menghitung waktunya. Satu ketika, gereja saya menyediakan saudara yang bantu untuk menyetir mobil untuk saya, karena saya menjadi tua sekali. Dan satu ketika saya berpikir tentang hal itu, berapa lama saya habiskan waktu di dalam mobil. Saya coba menghitungnya. Dan memang ini gampang, ya kan? Setelah kita melihat jarak jauh berapa panjang tahun ini, setelah catat berapa lama, berapa jauh, dan membagikan dengan kecepatan rata-rata, lalu saya dapat menemukan berapa jam saya berada di dalam mobil sepanjang tahun. Dan biasanya saya naik jalan tol banyak kali, dan jika ada yang melayani ibadah-ibadah di desanya. Jika saya naik jalan tol biasanya dengan kecepatan 100 km per jam, dan setelah saya menghitung kecepatan rata-rata sekitar 75 sampai 80 di jalan tol,
Dan juga jalan-jalan biasa di dalam kota itu pun ada. Lalu, jadi jika saya menghitung kecepatan rata-rata jadi 75 kilo. Dan lalu saya menghitung waktunya. Saya habiskan 700 jam di dalam mobil per tahun. Dan dengan ini membagi per hari, sekitar 2 jam per hari saya ada di dalam mobil. Jadi untuk saya menghematkan waktu, saya berpikir banyak juga. Jika 2 jam, ya dari sehari, jika hapuskan tidur dan makan memang sebagian besar. Dan lebih baik saya kerja di dalam mobil saya kira. Lalu saya minta kepada jemaatnya, tidak hanya jemaat biasa tetapi salah seorang pendeta bisa bantu untuk menyetir mobil. Waktu itu keponakanku, pendeta Pak Yongju melayani di Kanada. Jadi saya mendekati kepadanya dan sahabat dia. Ya, ayo Yongju, kamu datang di Korea dan coba setir mobil untukku. Lalu kamu belajar kehidupan rohani juga. Lalu saya panggil dia ke Korea. Waktu pendeta Pak Yongju, dia berpikir, waduh, aku tidak bisa melayani baik-baik, jadi aku dipanggil menjadi sopir. Ya, tapi saya tidak mau maksudnya begitu, tapi saya mau ministry bersama dengan dia, dan jika dia bantu menyetir mobil itu menjadi baik saya kiranya. Tapi misionari Pak Yongju ini, pendeta Pak Yongju ini adalah dulu dia belajar setir mobil dari pamannya yang di Jepang, kayak sepupuku. Dia seorang car racer. Jadi dia menang berjuara dari kompetisi yang mendunia. Dia orang yang terbaik untuk setir mobil. Lalu dia ajar kepada pendeta Pak Yongju dan dia pun menyetir baik-baik. Jadi di dalam mobil kami bersekutu bersama dan saling rapat dan dengan telepon bisa obrol-obrol dengan yang lain-lain. Jadi di dalam mobil biasanya saya telepon banyak dan jika ada yang orang untuk konsultan naik bersama dan sampaikan firman atau siapkan firman Tuhan dan mengadakan pertemuan doa. Dengan begitu saya habiskan waktu di dalam mobil. Semakin saya menjadi agak tua, karena kesadaranku menjadi agak kurang, kadang saya tidak bisa merapikan semuanya dengan baik-baik. Nah, ini bagaimana saya hidup sampai sekarang. Nah, setelah itu saya menghematkan waktu dan untuk itu saya menghitung semuanya untuk pelayanan dan kehidupan rohani. Nah, seperti begini, jika orang tidak hanya membaca kita tetapi memasang satu demi yang lain, itulah baru orang dapat memahami tentang Alkitab. Jadi hari Sabat ini tidak bermaksud kamu istirahat pada hari Sabat, hari Sabtu, tapi inilah bayangan yang akan datang, tapi wujudnya Yesus Kristus. Jadi anak domba Allah pada hari Paskah juga bayangan dari Yesus Kristus. Nah, sepertinya begitu. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, seperti jika kita datang kepada Yesus Kristus, kita akan melepaskan semua keberatan dan masuk ke dalam istirahat. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, yang sakit, yang berdosa, yang perempuan tangkap perzinahan, mereka dapat masuk ke dalam istirahat oleh Yesus maksudnya. Inilah maksud sesungguhnya. Tapi jika Anda datang kepada Yesus Kristus, harus melepaskan keberatan karena dosanya. Dan oleh sebab mereka ikut gereja semakin lama tapi tertinggal orang berdosa, artinya kehidupan rohani mereka sudah bersalah. Jika mereka sungguh ketemu Yesus Kristus, haruslah mereka melepaskan semua keberatan dosa. Inilah prinsipnya. Sebab Yesus mati atas kayu salib tidak hanya untuk sia-sia, tapi dia mengganti dosa kita. Dan dengan kayu salib Yesus Kristus, semua dosa kita harus dilepaskan. Kita bebas daripada dosa. Inilah kehidupan rohani yang sesungguhnya. Dan selain itu,
Dan jika kita mempunyai konsep dan pemahaman manusiawi, banyak yang salah faham tentang Alkitab. Dan mereka berfikir, mereka percaya baik-baik tentang kitab suci, tetapi banyak salah. Seperti yang Lukas 10 ada yang orang jatuh tangan penyamun-penyamun, dan di sana ada yang berkata, ya, ada yang orang turun dari Yerusalem ke Yeriko jatuh tangan penyamun-penyamun, dan di sana ada seorang imam datang dan berlalu, dan orang Lewi datang dan berlalu dia. Dan ketiga, seorang Samaria datang dan selamatkan orang jatuh tangan penyamun-penyamun dan setengah mati dia. Dan kitab suci berkata, di antara ketiga orang ini, siapa akan menjadi sesama manusia kepada orang ini? Ya, pasti orang Samaria. Lalu katanya, ya, pergilah dan perbuatlah demikian, kata Yesus. Tapi ini tidak masuk akal, karena kita tidak bisa melakukan semuanya itu. Nah, orang Lewi, orang Samaria, dia adalah orang yang menyelamatkan kita, ya, yang bayangan dari Yesus Kristus yang selamatkan kita, ya kan? Dan dia datang kepada mereka, orang yang jatuh tangan penyamun yang setengah mati, dan selamatkan orang itu. Dan Alkitab sudah berkata, kita adalah seorang yang sama dengan jatuh tangan penyamun-penyamun, ya kan? Dan juga orang Samaria ini adalah bayangan dari Yesus Kristus. Jadi, ini bagaimana orang menerima keselamatan oleh Yesus. Tapi banyak orang berkata, Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi, mereka kira, mereka usahakan melakukan seperti orang-orang Samaria. Tapi itu tidak akan mungkin jadi. Kita tidak bisa melakukannya. Sebab kita tidak melakukan, Yesus mati untuk kita. Ya, apakah kita dapat mengampun dosa yang lain? Hanya Yesus sajalah bisa. Kita adalah orang jatuh tangan penyamun di ceritanya. Orang yang jatuh penyamun, dialah yang menerima keselamatan. Dan orang Samaria itu siapa? Dialah yang menanggung jawab untuk seperti juru selamat yang menyelamatkan orang yang jatuh tangan penyamun. Yang satu ini adalah harus menerima keselamatan. Yang lain ini yang memberi keselamatan. Siapa yang menyelamatkan kita adalah Yesus, bukan kita sendiri. Jadi sebab mereka membaca kitab dengan cara yang sudah bersalah, jadi pahamnya sudah beda. Jadi yang penting satu lagi adalah, ada apa yang kita kerjakan untuk menerima keselamatan Tuhan? Apakah kita berdatang, berusaha, melakukan hukum Taurat atau berdoa? Apa kita harus melakukan? Coba saya tanya. Ada apa yang orang jatuh tangan penyamun melakukan? Pada saat itu, Yesus berkata, ada yang seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan ditinggalkan di setengah mati. Ada seorang imam datang melihat dia dan berlalu, orang Lewi juga berlalu. Tetapi melewatinya dia, lalu seorang Samaria melihat dan mendekati dia dan menyiram dengan minyak dan anggur dan membalut luka-lukanya, menaikkan di atas keledai tunggangannya dan membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Dan esok harinya memberi kuatinya kepada pemilik penginapan, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih, aku akan menggantinya pada saat aku kembali. Nah, ini ada cerita yang menarik adalah, ada orang jatuh tangan penyamun, juga ada orang Samaria. Yang jatuh tangan penyamun adalah kita yang harus menerima keselamatan, dan orang Samaria adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan Yesus katanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini seperti kelihatannya harus melakukan sesuai hukum Taurat, tapi maksud sesungguhnya adalah kita tidak bisa melakukan semuanya. Kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kita tidak boleh menyelamatkan diri sendiri. Kita bukan orang Samaria yang bertanggung jawab menyelamatkan orang yang lain, tapi kita adalah jatuh tangan penyamun yang butuh keselamatan. Jadi pikiran kita sudah jauh beda dari maksud Tuhan, dari Alkitab. Jadi pergilah dan perbuatlah demikian.
Tapi dengan ini apa yang Tuhan maksudnya? Kita tidak bisa melakukannya. Bagaimanakah mungkin kita mati untuk orang yang lain? Bagaimanakah mungkin kita menyelamatkan yang lain? Kita harus menerima keselamatan Tuhan oleh kasih karunia Yesus. Juru selamat adalah Yesus saja. Dan siapa yang menerima keselamatan adalah orang jatuh tangan penyamun. Yang penting di sini adalah, jadi untuk orang jatuh tangan penyamun, dia melakukan apa untuk menerima keselamatan? Dia tidak sama sekali bisa melakukan apa-apa. Tapi dia hanya jalan ke Yeriko dan jatuh tangan penyamun, terpukul, hanya setengah mati dia. Dia tidak sama sekali melakukan apa-apa. Tapi di sana kitab suci berkata, ada seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Belas kasihan kepadanya, mendekatinya dan menyiram dengan minyak anggur, membalut luka-lukanya, naikkan di atas keledai tunggangannya, membawa ke penginapan, merawatnya, dan keesokannya memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Jadi, orang Samaria melakukan 10 hal. Dari sana, ada apa yang orang jatuh tangan penyamun melakukan? Tidak ada apa-apa. Jadi, saudara, sekarang ini kepada mereka yang kurang tahu tentang Alkitab, mereka selalu berkata kita harus berbuat banyak untuk menerima keselamatan Tuhan. Tetapi, jika kita menerima keselamatan dengan perbuatan diri sendiri, ini kita hasilkan, bukan kasih karunia. Jadi tidak butuh juru selamat. Tapi kita tidak bisa menyelamatkan diri. Kita tidak boleh melakukan apa-apa. Tetapi Yesus sebagai juru selamat, dia sendiri harus kerja. Tapi kepada mereka yang melakukan kehidupan orang yang bersalah, mempentingkan perbuatan pengusahaan kita. Walaupun kita berusaha apa-apa, tidak sama sekali kita dapat mengampun dosa. Walaupun kecil, hanya Yesus sajalah dapat mengampun dosa kita. Saat ini orang berusaha untuk menerima pengampunan. Tapi coba kita baca Alkitab. Efesus pasal 2. Kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama sekali seperti mereka yang lain. 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasih-Nya yang besar, yang melimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi, kasih karunia kita tidak boleh berbayar. Kalau begitu itu tidak dihitung kasih karunia. Kita tidak boleh berusaha juga. Kita tidak melakukan apa-apa, tapi terima secara gratis, itulah kasih karunia. Jadi Alkitab berkata dan mengajar untuk kita. Jadi di Kejadian pasal 27 ada cerita Yakub dan Esau dan bagaimana mereka diberkati oleh Yakub ayahnya. Orang bertanya, Yakub adalah pembohong, kenapa dia diberkati? Orang tidak bisa ngerti. Lalu saya jelaskan, ya, dia mana orang tidak berbohong? Ya kan? Ya, jika orang tidak diberkati karena berbohong, tidak ada orang yang di dunia ini dapat diberkati, ya kan? Jika orang harus jujur untuk diberkati, itu tidak masuk akal. Semua berkat akan kita terima dengan kasih karunia tanpa berbayar, tidak karena pengusahaan kita. Sebab itu, sekarang ini banyak orang mempunyai pikiran-pikiran begitu. Mereka selalu berkata kita harus melakukan ini dan yang lain untuk menerima pengampunan dosa. Tetapi itu tidak sama sekali tidak. Jadi Alkitab apa yang berkata kita tidak berbayar untuk menerima kasih karunia Tuhan.
Yesus telah menyembuhkan banyak orang yang sakit, tapi tidak sama sekali menerima uang daripadanya. Karena kalau dikasih uang, ini tidak akan menjadi kasih karunia. Untuk menerima pengampunan dosa, jika kita menambah perbuatan kita, itu tidak akan menjadi kasih karunia. Jadi, Tuhan yang penuh dengan rahmat-Nya dan kasih-Nya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kasih karunia berarti kita tidak sama sekali berbayar. Walaupun kecil pun tidak boleh bayar dan berusaha. Sebab itu untuk menerima pengampunan dosa, ada yang berkata kita harus melakukan ini dan yang lain. Itu sudah, kata saja sudah bersalah. Katanya di sini, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dengan kondisi kita tidak melakukan apa-apa, tapi dengan secara gratis, secara kasih karunia, kita menerima keselamatan. Tapi banyak orang berusaha untuk melakukan, untuk menerima keselamatan Tuhan. Tapi untuk menerima pengampunan dosa, hanya Yesus mati atas kayu salib itu sudah cukup sekali. Dari sana, jika kita menambah, tidak boleh, tidak ada sesuatu kita akan menambah di sana. Jika kita melakukan ini dan yang lain, mempersembahkan sepuluh-puluhan, menjaga ibadah minggu, dan menjaga hari-hari Sabat, ini semuanya bohong, semuanya tidak masuk akal. Tapi saudara, kasih keselamatan ini akan diberikan secara kasih karunia. Jadi ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Maksudnya apa? Ini tidak berarti berasal dari pengusahamu dan pekerjamu, tetapi pemberian Allah. Jadi 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya kan? Jika kita bekerja walaupun sedikit, itu menjadi pekerjaan, hasil usaha kita. Tapi keselamatan tidak menyebar dari hasil pekerjaan kita, tetapi hanya oleh kasih karunia dari Yesus Kristus di atas kayu salib. Dari sana kita tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambah. Itu sudah cukup sekali mengampun kita dari dosanya. Tapi orang tidak tahu tentang hal ini. Mereka terus berusaha dan menganggap diri melakukan untuk menerima pengampunan dosa. Dan hanya kita percaya bahwa darah Yesus atas kayu salib mengampun dosaku, jadi terimanya dengan iman, bukan hasil pekerjaan kita. Dan kita hanya percaya kepada Tuhan telah mengampun dosa kita secara cuma-cuma, secara gratis. Jika kita menambah pekerjaan kita, pengusahaan kita, itu tidak akan menjadi keselamatan sesungguhnya. Kata Tuhan, ini bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memenggahkan diri. Nah, tadi kita baca Yohanes pasal ke-5. Yesus datang di Yerusalem dan datang ke kolam Bethesda. Dan di situ ada yang kolam, terkadang malaikat turun dan menggoncangkan air. Ya kan? Terkadang menggoncangkan air kolam Bethesda. Dan pada saat goncang air, siapa yang masuk terdahulu akan sembuh dari penyakit apa saja. Tapi banyak orang kumpul di sana di kolam Bethesda untuk mereka masuk terdahulu setelah goncangan air oleh malaikat. Tapi malaikat itu pasti bukan dari malaikat dari Tuhan kita. Dan jika dia masuk terdahulu, maksudnya dia dahulu cepat dari yang lain, Tuhan tidak sama sekali memberi berkat sesuai dengan perbuatannya. Tapi malaikat itu pasti malaikat yang jatuh, yang korup. Dan kedua, pada saat Yesus datang di kolam Bethesda, dan ada apa yang malaikat-malaikat kerja? Mereka mencuri pandangan kepada mereka, biar orang-orang tidak akan melihat Yesus. Jadi mereka hanya melihat kolam untuk masuk terdahulu. Walaupun Yesus di sana tidak ada yang memandang Yesus. Di sana ada seorang yang sakit 38 tahun, tapi walaupun dia melihat goncangan air, karena dia tidak bisa bergerak diri sendiri, tidak bisa masuk terdahulu, tidak bisa masuk sama sekali tidak.
Dan ada yang sudah dekat ya sekali kepada kolamnya dan sudah siap lari untuk masuknya. Ada banyak yang siap-siap dulu. Tapi di sana datang Yesus Kristus. Iblis yang si jahat itu mencuri pandangan dari Yesus dan tertuju kepada kolam. Jadi banyak orang tidak sama sekali tahu apakah Yesus sudah ada enggak. Jadi mereka hanya fokus untuk masuk terdahulu di kolam itu. Itu semuanya perbuatan mereka. Tapi Tuhan memberi keselamatan dan berkat secara kasih karunia, tidak bersandar berdasar dengan perbuatan. Jadi pasti malaikat itu adalah malaikat yang korup dan jatuh. Yesus sembuhkan orang sakit 38 tahun, tapi orang tidak sama sekali melihat Yesus Kristus. Jika mereka melihat orang ini sembuh dari Yesus, pasti mereka datang kepada Yesus, Tuhan Yesus tolong sembuhkan aku, dan meminta kepada Yesus dan Yesus akan sembuhkannya. Tapi malaikat ini mencuri semua pandangan orang dari Yesus kepada yang lain. Jadi banyak orang sekarang juga membaca Alkitab, tapi ditipu oleh iblis. Dan mereka tidak tahu pasangan dari Alkitab. Kalau begitu mereka kira jika dia melakukan hukum Taurat akan diberkati, menjaga hari Sabat akan diberkati. Tapi tidak, sama sekali tidak. Orang tidak diberkati oleh melakukan hukum Taurat. Karena kita semua sudah melanggarkan hukum Taurat. Jadi, di antara kita tidak sama sekali ada yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Jadi, ada apa yang Tuhan berkata adalah tanpa terbayar, tapi oleh kasih karunia. Tanpa pengusahaan kita, tapi oleh kasih karunia. Jika kita bekerja dan berusaha, itu akan memecahkan kasih karunia. Kasih karunia itu hanya kita terima iman bahwa Yesus telah mengampuni dosaku di atas kayu salib dengan darahnya. Jika kita melakukan walaupun kecil untuk pengampunan dosa, itu sudah menjadi perbuatan. Banyak orang banyak salah paham tentang hal ini. Seperti Kejadian 27, Yakub dan Esau. Esau membunuh dengan susah dan memasak dan menyampaikan Ishak ayahnya, tapi dikutuk. Tapi Yakub dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia diberkati. Sampai sekarang ini banyak orang masih mempunyai pandangan agamawi. Jadi mereka ingin menerima berkat untuk perbuatan, tapi tidak sama sekali tidak. Hanya menerima firman Tuhan dengan iman sebagaimana adanya. Yesus datang di kolam Bethesda. Banyak orang sakit ada di situ. Tuhan ingin sembuhkan mereka, tapi tidak ada yang memandang Yesus. Jika mereka melihat, hanya tinggal melihat Yesus sembuhkan orang sakit 38 tahun. Oh iya, orang ini disembuh oleh Yesus. Tuhan, tolong sembuhkan aku. Tolong sembuhkan aku. Mereka terus akan meminta tolong. Mereka semua akan sembuh. Tapi sebab mereka tertuju pandangannya kepada kolamnya. Jadi Yesus datang enggak tahu. Orang sakit sembuh enggak tahu. Lalu hanya mereka berkata, ya kamu tidak berjalan pada hari Sabat ini. Jadi hari Sabat mereka harus menerima istirahat, kelegaan. Di depan Yesus menurunkan keberatan dosa kita dan istirahat sesungguhnya. Ini maksudnya. Tapi orang sakit 38 tahun, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi hanya dia percaya firman Yesus Kristus. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya memang agak sulit dengar kata Tuhan Yesus. Karena udah lama sekali dia tidak pernah berjalan. Tapi ada apa akhir-akhirnya orang sakit ini? Dia berpikirnya, dia mengubahkan pikirannya. Aku tidak bisa berjalan. Tetapi orang ini berkata, suruh saya berjalan. Ya, sampai sekarang saya hidup dengan menurut keinginanku. Ada apa yang terbaik bagiku? Sekarang aku menyangkal pikiranku dan dengar kata dia. Lalu dia coba berjalan, bisa berjalan. Lalu dia berjalan, akhirnya orang-orang hanya melihat kolam saja. Jadi tidak dapat ditemukan orang sakit ini sembuh.
Sampai sekarang banyak orang membaca Alkitab, tetapi mereka mempunyai hati yang menerima berkat oleh perbuatan. Jadi mereka fokus melakukan hukum Taurat, mentaati, menjaga hari Sabat, dan mempersembahkan dan berbuat baik-baik. Dengan begitu, ini semuanya termasuk golongan perbuatan. Tapi kita berkata, untuk kita menerima pengampunan dosa, kita percaya kepada kasih karunia. Jadi orang sakit 38 tahun berjalan ini bukan hasil pekerjaannya, tetapi dia percaya kata firman Tuhan Yesus. Dia tahu dia sendiri nggak bisa berjalan, tapi menyangkal pikiran diri dan terima kata Yesus dan dia berjalan. Dan ini kita harus percaya. Dan setelah kita membaca Alkitab, ya Tuhan telah mengampuni dosaku dengan darahnya. Oh ya, kita percaya sebagaimana adanya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kita harus percaya firman Tuhan ini. Jika kita tidak percaya ini, tapi berusaha untuk membenarkan diri dan mengusukkan diri dan berusaha, kalau begitu mereka sudah salah paham dan percaya Yesus. Jadi Yohanes pasal ke-5, seseorang yang bisa melakukan baik-baik, mereka sudah yakin bisa masuk terdahulu pada goncangan airnya, mereka tidak percaya Yesus, tapi mereka ditarik oleh malaikat dan hilang kesempatan ketemu Yesus. Seperti begitu banyak orang saat ini ditipu oleh kata-kata iblis. Jika saya mentaati, jika saya berdoa, jika saya melakukan ini dan yang lain, akan menerima pengampunan dosa kiranya mereka. Tetapi saudara, tidak sama sekali tidak. Orang sakit ini, dia menyangkal semua pikiran-pikiran yang dia punya, lalu dia percaya firman Tuhan Yesus Kristus. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Memang ini tidak cocok dengan pikirannya. Aku tidak bisa berjalan. Tapi dia dengar kata Yesus. Ini menjadi keselamatan baginya. Bagi kita juga sama. Hanya percaya firman Tuhan Yesus saja. Aku adalah orang berdosa, tapi Tuhan membenarkan aku. Jika Tuhan membenarkan, ya kita harus percaya aku sudah dibenarkan. Kenapa kita menolak kata Yesus jika Tuhan berkata membenarkan, tapi aku masih orang benar, tidak benar, aku orang berdosa. Kenapa berkata begitu? Tuhan tidak akan mengingat dosa kita. Tuhan telah menghapus dosa kita. Tapi ada yang berkata aku orang berdosa, dia yang melawan Tuhan Yesus. Harus dihukum dan dimurkai. Mari kita percaya begini. Bagaimanapun kita banyak mempunyai dosa, tapi jika Yesus berkata membenarkan kita, kita sudah dibenarkan. Amin. Bagaimanapun, ya jika kita berdosa, tapi Tuhan menguduskan kita, kita sudah dikuduskan. Jika Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita, Tuhan tidak sama sekali mengingat dosa kita. Tuhan telah menghapus dosa kita seperti salju. Mari kita menyangkal semua pikiran diri, dan mari kita semua percaya firman Tuhan. Di dalam Alkitab sudah ada banyak sekali berkata mengampuni dosa kita. Tapi orang tidak percaya firman itu, tetapi banyak yang mempercayai pikiran diri sendiri. Tetapi mereka bukan yang percaya Yesus, tapi ditipu oleh penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis. Untuk menerima pengampunan dosa, tidak ada yang kita harus melakukan. Ada yang tugas, ya, dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Dia menanggung dosa kita, mati atas kayu salib, menampar darah, dan bangkit dalam 3 hari. Dan sudah mengakhiri dosa kita di atas kayu salib. Tidak usah kita meminta ampun, tetapi kita harus percaya dan terima dengan penumpahan darah Yesus mengampuni dosa kita. Jika kita meminta ampun, itu sama dengan tidak percaya Yesus telah mengampuni dosa kita di atas kayu salib. Mari kita menyangkal semua pikiran diri, dan jika Tuhan membenarkan kita, mari kita percaya Anda sudah dibenarkan. Inilah kita sungguh percaya Yesus oleh kasih karunia. Dengan cuma-cuma telah dibenarkan oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Kamu dibenarkan. Kamu ini sudah dibenarkan.
Tuhan berkata kepadaku, Anda sudah dibenarkan. Tuhan sudah berkata kepada Anda semua, Tuhan telah membenarkan Anda. Anda sudah menerima kebenaran. Amin. Coba mengucap amin. Amin. Inilah cara percaya Yesus. Bagaimanapun kehidupan dan kepercayaan kita, seperti orang sakit 34 tahun, dia tahu dia tidak bisa berjalan. Tapi sesuai dengan kata Tuhan, dia coba berjalan. Ya, seperti dosamu diampuni. Yesus berkata, ya, perempuan, dosamu telah diampuni. Aku pun tidak menghukum engkau. Ini kata Tuhan kepada kita juga. Kepada orang lumpuh, Yesus berkata, hai anakku, dosamu telah diampuni. Tidak hanya dia, tapi kepada kita juga Yesus sudah berkata. Jadi, mari kita menyangkal pikiran diri dan mari kita percaya firman Tuhan. Inilah sungguh kita percaya Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang kudus, kami terima kasih banyak. Dengan kematian Yesus, ini sudah 2000 tahun yang lalu dan mengampun dosa kita, kami. Tapi banyak yang sampai sekarang meminta ampun. Mereka tidak percaya firman Tuhan. Tolong memutarbalikkan mereka, tobatkan mereka, dan biar mereka percaya Yesus. Biar mereka percaya firman Tuhan dan percaya dosanya telah diampuni oleh darah Yesus di atas kayu salib. Melalui retreat kali ini, bagaimanapun kami mengadakan kehidupan rohani sampai sekarang ini, tapi tolong pimpin kami di dalam jalanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.